Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Ngaso, ngobrol asik asis. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Anggun Faradita dari kelas 11 Tekstil 1. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Oke, aku kasih clue nih. Beliau adalah seorang salah satu guru dari tekstil dan juga beliau menjabat sebagai wakil kesiswaan di SMK Negeri 1 Rotambayat. Oke, siapa dia? Nah, bener banget, yaitu Bapak Roni Kurniawan. Halo Pak. Halo juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, alhamdulillah. Kita akan berbincang-bincang nih Pak, sedikit tentang karya seni tekstil dan seputar kesiswaan. Ya. Oke, pertanyaan pertama nih Pak, gimana sih Pak awal perjalanan Bapak hingga tertarik di bidang tekstil? Ya, perlu saya sampaikan, ini perlu dengan jujur saya menyampaikan sebenarnya. Dan itu apakah menjadi motivasimu atau tidak, kita lihat saja. Bahwa sebenarnya zaman saya dulu itu kan belum ada SMK seperti sekarang, jadi masih SMA. Jadi saya dulu kan lulusan SMA, kemudian saya juga pernah ikut bimbingan tes seperti itu untuk masuk di perguruan tinggi, dan ternyata di sana itu saya diarahkan ke bidang seni gitu. Dan kala itu saya berpikir kalau saya SD itu saya kok bisa gambar, saya pernah juara juga gitu. Akhirnya kok ada jurusan seni rupa itu. Seni rupa kok ada kriya dan lain sebagainya di sana. Kita lihat, awalnya saya itu pengen saya ke psikologi gitu, sosial psikologi gitu. Tapi ternyata kodratnya mengarahkan ke sana. Jadi diawali sebenarnya bukan dari SMK seperti kalian, tapi saya dari SMA masuk ke seni rupa, jurusannya kriya tekstil gitu. Di sana sebenarnya di awal mula itu ya ada keraguan karena memang pengetahuan tentang kriya itu kala itu masih belum selengkap sekarang gitu, belum ada kriya gitu kan. Jadi saya coba masuk di semester 1, 2 itu kayak seni rupa, itu saya bisa mengikuti perjalanannya perkuliahan. Kemudian masuk kelas semester 3 itu masuk studio, mulai mengenalkan kain-kain, batik dan lain sebagainya, mendesain dan lain sebagainya. Akhirnya ya menjadi terjerumus ke sana gitu. Artinya saya coba untuk menyelesaikan kuliahnya dengan cukup baik gitu. Setelah itu saya meniti karir di Dian Pelangi di Pekalongan itu selama 5 tahun untuk memperdalam termasuk bekerja. Termasuk di sana saya sambil kuliah lagi untuk 1 tahun di jurusan keguruan gitu. Nah setelah itu saya keluar dari Dian Pelangi setelah 5 tahun, saya menjadi dosen 2 tahun di Akademi Seni dan Desain Indonesia di Surakarta. Kemudian saya ikut CPNS di sini dan bisa lolos, sehingga saya mulai berkarir yang sesungguhnya untuk hidup saya itu di sini, itu menjadi guru kriya tekstil. Itu sebenarnya perjalanan seperti itu. Jadi motivasi atau apapun dari kriya tekstil sebenarnya mengalir saja, mengalir apa yang saya lakukan, dan itu ternyata juga menjadi jalan hidup saya seperti itu. Jadi Pak Roni ini nggak dari kecil ya Pak? Oh tidak. Tapi semasa kuliah ya Pak? Iya, mulai dari kuliah. Dari itu, oke. Oke nih Pak, ada nggak sih Pak sosok pribadi dari Pak Roni yang sebagai sosok motivator atau semangat untuk menekuni di bidang kriya ini? Kalau untuk menekuni di bidang ini sebenarnya itu juga mengalir gitu. Diawali saya melihat keluarga saya itu kan semuanya memang dari guru gitu. Semangat dari ayah saya, kemudian dari ibu saya itu menjadikan saya pribadi yang sekarang seperti ini gitu. Dan itu salah satu yang membuat saya selalu mencoba untuk semangat selalu. Kemudian
karena setelah kuliah itu saya kerja di bidang tekstil seperti ini, tentu motivasi saya adalah pengusaha itu sendiri. Bapak dari Dian Pelangi dulu, wah saya pengen jadi pengusaha, pengen ini, seperti itu. Jadi secara real di lapangan saya melihat sosok pemilik dari Dian Pelangi seperti itu menjadikan saya pengen ini, seperti itu. Proses itu berjalan. Walaupun saya setelah kuliah itu tetap mencari apa sebenarnya diri saya itu seperti apa gitu. Jadi kalau mungkin dari sosok terkenal yang ini tidak juga gitu ya. Jadi hanya di lingkungan sekitar kita bagaimana kita menangkap momen, oh iya ibu saya itu pekerja keras, saya juga harus seperti ini. Ketika di tempat kerja saya melihat sosok pengusaha, cara bekerjanya seperti ini, saya kok pengen seperti ini dan lain sebagainya. Jadi hanya di lingkungan sekitar kita saja, tidak tokoh-tokoh terkenal. Jadi tokoh-tokohnya itu di lingkungan sekitar kita ya Pak, kayak Iya. keluarga, ibu, Iya, bapak, betul. dan Iya, menginspirasi pengusaha itu. Oke. Apa sih Pak tantangan terbesar Bapak selama perjalanan menempuh sampai di titik ini? Kalau perjalanan sebenarnya tergantung hati kita sebenarnya. Bagaimana, apakah suatu perjalanan hidup kita itu kita nikmati prosesnya sebagai satu tantangan, itu sebagai satu peluang, ataukah tantangan itu menjadi beban kita? Kalau tantangan menjadi beban kita, tentu itu menjadi hal yang berat. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya coba melewati proses itu cukup ya bisa saya nikmati. Artinya apa? Saya bukan menjadi tantangan itu menjadi hambatan saya. Kalau tantangan mungkin orang lain melihat saya ketika menjadi PNS di sini itu di batas syarat umur terakhir. Artinya 35 itu harus sudah, setelah itu tidak ada kesempatan lagi. Berarti harus menjadi pengusaha seperti itu misalkan. Nah, itu di titik terakhir. Maka di situ tantangannya ya harus berjuang gitu. Kemudian tantangan-tantangan yang sudah kami lakukan itu saya lakukan dari mulai kuliah, ya tantangan ya biasalah mengerjakan tugas yang kadang hati itu tidak sejalan, kadang sedikit seperti itu. Jadi sebenarnya tantangan itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya, saya berpikiran seperti itu. Jadi bagaimana memotivasi diri sehingga tantangan itu terasa mudah. Jadi selama ini saya merasakan mungkin itu satu tantangan, tapi bagi saya itu satu yang harus dijalani gitu. Jadi pola pikir yang saya rubah gitu. Oke, berarti tantangan Bapak itu mengalir aja gitu ya Pak? Iya. Yang penting kita tekuni, terus kita jadiin motivasi. Betul. Buat kedepannya. Oke, Pak, sejauh ini tekstil banyak berkolaborasi nih dengan sekolah-sekolah seperti TK, SD, dan Iya. juga SLB. Iya. Oke, tapi kebanyakan teman-teman dari jurusan lain pasti belum mengenal dong. Gimana sih kolaborasi itu berjalan? Iya. Itu sebenarnya kalau kami lihat, karena dulu sempat saya ketemu Pak Kadinas juga, itu diawali dari kami dari tim tekstil, guru tekstil itu saya sama Bu Hayin itu berapa kali menjadi juri lomba di SLB, termasuk di SLB tingkat cabang dinas. Kemudian saya juga menjadi juri lomba LKS SLB itu tingkat provinsi, pernah juga. Nah di sana Bapak Kacabdin itu bilang, wah ini kalau seperti ini kenapa kita tidak kembangkan dengan berkolaborasi seperti itu. Ternyata 1 bulan kemudian muncul surat untuk berkolaborasi. Maka ini Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan, oh ini dekatnya ada dan lain sebagainya. Maka itu berjalan, kita ambil dengan YKGR, SLB YKGR, dan itu kita bisa mulai bekerja sama. Kemarin kemarin saya masih menjadi kapro di tekstil itu, bahwa ya ini harus dijalankan. Kemudian apapun itu nanti intinya kita memberi ke anak-anak SLB apa yang kurang, apa yang yang perlu kita berikan, karena memang di SLB itu kan ternyata ya ada tantangannya juga gitu. Ada yang sudah bisa membatik, ada yang belum, dan ada yang tidak tahu sama sekali dengan
segala kekurangannya ya kita coba menghasilkan sesuatu dari sana. Dan kemarin satu periode sampai kita ikut pameran di sini pas Disnatalis itu. Oke, awalnya itu ya Pak, jadi juri di acara lomba, terus lama-lama pada mau kolaborasi nih sama di SMK kita. Keren sih Pak. Ya, kalau yang sekolah kecil-kecil itu karena diawali kerjasama kita juga dengan dunia industri, perkenalan atau kerjasama guru dan lain sebagainya. Jadi itu ada peluangnya juga. Nah Pak, saat berkolaborasi dengan sekolah-sekolah ada nggak sih Pak momen lucu nih dari anak-anak TK atau anak-anak SD nih? Ada nggak sih Pak? Pasti ada ya? Ada, pasti itu ada. Jadi kalau momen lucu itu yang pertama datang masih SD tapi menangis, takut gitu, di pojokan tidak mau apa-apa itu ada. Kemudian ada yang kita dekati karena kita coba untuk biasanya ngajar kalian ya seumuran itu kita coba ngajar yang kecil, maka kita seakan-akan ikut jadi anak kecil dulu gitu. Ternyata anak-anak itu juga enjoy. Ada yang akhirnya berjungkir balik gitu di bengkel, saya masih ingat sekali anak-anak jungkir balik seneng ya, malah sampai diurak-urak ibunya, bapaknya, gurunya untuk segera selesai, tidak mau gitu, seperti itu. Jadi itu menjadi hal yang menyenangkan juga. Jadi dari sisi yang kadang harus serius kemudian ya santai, itu yang membuat kita happy juga gitu dengan tingkah pola mereka gitu. Ya, itu senang sekali, artinya dan nyatanya juga bisa menghasilkan satu produk sesuai dengan usia mereka. Oke, berarti pasti ada ya Pak, banyak banget ternyata sampai ada yang mojok, nangis, jungkir balik lagi Pak. Ya, mau kerja ada yang sangat pengen kerja, ada yang lucu-lucu lah pokoknya. Ditanya itu juga lucu-lucu gitu. Banyak banget sih Pak. Oke, apakah ada kemungkinan kedepannya akan melakukan inovasi kolaborasi dari tekstil nih Pak sama sekolah-sekolah lain lagi? Iya, jadi setelah walaupun saya sekarang sudah tidak menjadi kepala jurusan gitu, itu nanti menurut informasi juga tetap kita kembangkan dengan sekolah-sekolah lain itu. Misalkan seperti kemarin Disnatalis itu juga kita cara pendekatan dengan sekolah-sekolah lain, kita yang datang sekarang istilahnya jemput bola gitu, jemput bola datang ke sana menawarkan bukan suatu produk sebenarnya, satu kompetensi di sana sehingga anak-anak itu bahkan lewat gurunya bisa tertarik untuk mengenal, mengerti dan mungkin akan menyukai tekstil itu sendiri. Jadi kita ada upaya seperti itu. Oh, jadi ada upaya untuk berkolaborasi ya Pak? Iya betul. Jadi semakin ya dari SMP bahkan SD bahkan TK pun kita tetap terus berkolaborasi untuk menjalankan itu. Keren sih Pak. Oke Pak, kan Bapak ini selain menjadi wakasiswaan di SMK Negeri 1 Rutan Bayat, Bapak Roni pasti banyak menampung nih ide-ide dan aspirasi para siswa. Nah, adakah satu aspirasi siswa yang menurut Bapak itu menarik untuk diwujudkan? Ya, menurut saya sebenarnya aspirasi dari anak-anak itu yang pertama bagus lah gitu untuk misalkan di momen puasa besok yang paling dekat seperti itu, dengan didasari dengan hati yang saya kira benar-benar bagus. Kita urunan sendiri untuk membantu itu sudah luar biasa menurut saya. Kemudian inspirasi yang lain untuk jangka panjang kita, Pak bagaimana kalau ini gitu. Di situ sebenarnya saya berpikir bahwa inspirasi itu saya tidak akan mengambil poin, oh ini yang bagus sekali, ini yang tidak juga. Segala inspirasi yang muncul dari siswa itu berarti di situ ada satu kesadaran. Gitu. Tentu inspirasi yang baik walaupun itu tidak begitu inovatif misalkan, hanya sederhana saja gitu. Itu aja kadang kita hargai dengan kita coba untuk melakukan itu. Karena memang saya berpikir bahwa suatu inovasi atau suatu nanti kesuksesan tertentu itu diawali dari hal-hal yang kecil.
gitu. Itu jadi saya sangat menghargai inspirasi dari anak-anak semuanya yang masuk ke saya tidak akan memilah-milah ini yang wah ini luar biasa kemarin dapat ini, saya tidak juga. Jadi saya sangat membuka diri sekali apapun itu, bahkan bagaimana Pak kalau masuk sekolah itu kembali nanti motornya ini kemudian jalan, itu sesuatu yang dulu sudah pernah dilakukan dan ini kembali mau dilakukan aja, ini menjadi suatu inspirasi saja bagi saya gitu, walaupun itu sudah mengulang gitu. Senam misalkan, senam itu kemarin juga sudah mencoba untuk dinaikkan lagi gitu. Nah ini kan menteri baru ada itu, ya kita dukung itu. Mereka nanti dengan dasar inspirasi bahkan dari anak dulu kalau misalkan sebelum menteri malahan itu saya hargai dengan apa? Oh berarti anak itu punya pemikiran seperti itu sudah luar biasa bagi saya gitu, dan saya sangat terbuka sekali dengan anak-anak untuk hal-hal seperti itu. Berarti Bapak tuh nampung banyak aspirasi terus kayak bisa menyetujui banyak-banyak ya. Tidak perlu besar-besar, kecil-kecil tetapi bisa dieksekusi, itu tetap menjadi inovasi yang bagi saya atau itu sangat luar biasa gitu. Oke, bagus sih Pak. Oke Pak, ada nggak sih pesan bagi siswa SMK Negeri 1 Tambayat terkait dengan program kesiswaan yang baru? Kalau program kesiswaan itu sebenarnya kami masih standar, artinya menjalankan standar itu sekarang dengan periode sebelumnya itu berbeda, cara penanganannya berbeda. Kalau saya selama kemarin 1 tahun itu menjabat itu saya mempelajari istilahnya seluk-beluk di sini itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Kemudian anak-anaknya seperti apa, lebih fokus lagi karena di situ ada tanggung jawab yang harus saya emban untuk saya laporkan langsung ke kepala sekolah, bahkan saya harus mengeksekusi sesuatu, memutuskan sesuatu. Maka di sana inovasi itu sekecil apapun, tadi saya sampaikan bahwa sekecil apapun itu suatu hal yang besar dimulai dari hal yang kecil, itu prinsip saya. Kemudian tentu program yang sudah saya buat itu bagaimana berjalan dengan standar yang baik, itu saya sudah bersyukur gitu. Misalkan program sholat zuhur gitu misalkan, dari dulu sudah ada, cuma bagaimana teknik supaya yang ikut banyak gitu misalkan. Kemudian program kecil-kecil aja, misalkan sepatu yang dulu kembali mau putih kembali ke hitam lagi, itu sudah satu prestasi. Saya berpikir lagi bahwa hal-hal kecil kalau konsisten itu nanti akan menumbuhkan hal-hal yang besar seperti itu. Oke, berarti selama Bapak setahun menjabat ini Bapak menganalisis walaupun program kerjanya sama seperti yang kemarin, tapi Bapak itu mengubah cara menanganinya, gimana sih harus gini dan biar siswa itu rajin untuk sholat beribadah, taat, dan bisa mengganti sepatunya. Mungkin sebelumnya dari putih, ada putihnya jadi kayak hitam full, hitam semula. Oke, ada nggak sih Pak pesan atau motivasi buat siswa-siswi SMK Negeri 1 Tambayat dan siswa di luar sana untuk meraih kesuksesannya? Iya, motivasinya yang pertama komitmen, kemudian kerjakan yang terbaik saat ini, hari ini, kalau lebih kecil lagi, menit ini, detik ini, yang terbaik. Karena suatu kesuksesan itu diawali dari sukses hal yang kecil, dimulai dari pekerjaan yang kecil, nanti akan menjadikan hal yang besar. Tidak mungkin dimulai dari hal yang besar, baru yang kecil diperhatikan, tidak. Jadi hal-hal kecil dimulai dikerjakan dengan baik, nanti hal besar akan menunggumu. Kamu akan ditempatkan sesuai dengan komitmenmu, akan ditempatkan sesuai dengan nilaimu sendiri. Kamu bekerja dengan baik, kamu tidak mungkin akan dibiayai atau mendapatkan gaji yang tidak baik. Kamu kerja baik pasti akan mendapatkan gaji yang baik. Itu sudah hukum alam seperti itu. Pekerjaan buruk akan menjadikan hasil yang buruk.
Seperti itu. Jadi komitmen, kemudian kerjakan yang terbaik saat ini, hari ini, detik ini, itu akan kedepannya akan mengikuti yang besar, semakin besar, dan itu ujungnya adalah kesuksesan. Gitu. Berarti untuk meraih kesuksesan kita harus menekuni hal-hal yang kecil ya Pak. Sekecil apapun kita harus tekun nih. Betul. Oke, ini nggak terasa podcast kali ini udah mau berakhir nih. Kira-kira Pak Rani ada pesan atau motivasi buat siswa-siswi yang tertarik di bidang tekstil? Yang di bidang tekstil? Ya. Ya tentu diawali dari membiasakan diri, kemudian memaksakan diri. Sesuatu yang memang di awal itu kadang perlu dipaksa. Artinya dipaksa itu gimana? Ya untuk mendisiplinkan diri. Kalau nanti sudah dipaksa kemudian mendisiplinkan diri, nanti di ujungnya akan bagus, menjadi kebiasaan, dan itu tidak akan menjadi beban. Kalau tidak diawali dari situ, mustahil untuk berhasil. Misalnya di bidang tekstil, saya itu harus latihan membatik supaya batikan saya bagus, tapi kok saya males gitu misalkan. Ya tentu itu tidak bisa dilakukan. Jadi itu dipaksa, oh ya berapa wes gitu. Misalkan saya harus membatik, nanti disalahkan misalnya, ya saya harus berjuang lagi. Seperti itu. Jadi inspirasinya ya adalah kerjakan terbaik saat ini, detik ini, bahkan apa ya, lebih dari kecil detik apa ya. Itu jadi hari ini kerjakan yang terbaik, menit ini, detik ini. Nanti belakangnya akan mengikuti. Gitu. Jadi hal-hal yang kecil. Keren banget sih Pak. Semoga siswa-siswi di sini yang tertarik dengan jurusan tekstil bisa termotivasi oleh kata-kata Bapak itu. Oke Pak, terima kasih sudah mau nih menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast ini. Nah, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Sebelum penutupan, aku mau ngajarin Bapak jargon nih Pak. Oh iya. Nah, nanti kalau aku bilang ngaso, Bapak bisa jawab ngobrol, asik, asis. Ya. Oke Pak, udah siap? Oke, dicoba Ya, atau dicoba. langsung coba kita? Coba dulu ya Pak. Oke. Ngaso, ngobrol, asik, asis. Oke, langsung aja Pak. Podcast Ngaso, ngobrol, asik, asis. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.